Puji nama Tuhan, Shalom. Salam kasih dalam Kristus. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita masing-masing untuk datang ke hadirat Tuhan, beribadah, membawa pujian penyembahan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan yang Kau beri selalu bagi kami Tuhan. Kami boleh datang berjumpa pribadi dengan-Mu, hadir memberkati kami semua Tuhan pada ibadah hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Memberkati kami semua dalam ibadah hari ini. Memberkati hamba-Mu yang Kau pakai menjadi saluran berkat bagi kami menyampaikan firman isi hati-Mu Tuhan. Biar setiap kami diteguhkan imannya, biar setiap kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam-Mu Tuhan Yesus, terus berakar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami, Roh-Mu yang kudus menjamah setiap kami, menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami beri kemuliaan dan hormat bagi-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Ini pernyataan kami seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. We praise Your name, Jesus. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless Your holy name. You deserve the glory and the honor.
bless your holy name, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory. Thank you, Lord Jesus. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you're great, Jesus. You do miracles so great. There is no one else like you. No one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do
There is no one else like you. Thank you, Lord Jesus. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ini Tuhan, kami tidak pernah ragu akan kasih-Mu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dari awal, lebih sungguh lagi katakan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, ya Tuhan, kami tidak pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih, pemeliharaan, pelindungan-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu solusi kehidupan. Roh-Mu menuntun kami.
Hari lepas hari Kau beri kami kemenangan demi kemenangan, hingga kami mencapai semua yang Kau janjikan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Anugerahkan roh hikmat, pengertian, pengalaman yang benar akan Kau di tengah-tengah. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar tentang kerukunan berkeluarga. Kitab suci menyatakan kepada kita bahwa hidup rukun berkeluarga itu indah, baik, dan menyenangkan. Lalu kita juga melihat suatu penjabaran tentang kata rukun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa hidup rukun itu dinyatakan bahwa hidup dalam damai, tidak bertengkar, dan bersatu hati. Dan dibalik apa yang kita dapat dari kerukunan hidup ini, Tuhan pesankan dalam kitab suci bahwa akan mengalirkan minyak kudus Tuhan, yaitu berkat Tuhan, kebahagiaan hidup yang indah dan berharga. Lalu yang menjadi persoalan, bagaimana kalau hidup berkeluarga tidak rukun? Nah ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pada bagian serial keluarga part yang ke-14 ini kita mau belajar tentang solusi dan pilihan dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Karena kalau tidak rukun pasti bermasalah. Karena kalau tidak rukun dan diberkati pasti bermasalah dan kesusahan hidup, kesusahan ekonomi, kesusahan waktu-waktu tidur, kesusahan menikmati makanan, kesusahan banyak hati. Mari kita lihat sama dalam firman lebih dulu di dalam Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-15. Ibrani 3 ayat 12 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Amin. Amin. Pesan Tuhan melalui kitab Ibrani 3 ayat 12 sampai 15 ini minimal ada 3 hal sekaitan solusi dan pilihan dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Yang pertama, solusi hati persoalan keluarga. Di dalam Ibrani kita temukan kata bahwa ketika persoalan keluarga mendera, hati beberapa orang menjadi jahat. Bukan hanya jahat, beberapa di antara pasangan hidup berkeluarga ketika mengalami persoalan yang complicated, akhirnya menjadi murtad dan sengaja menentang firman. Ini hal yang kita temui di dalam kehidupan. Hati mendera anak-anak Tuhan oleh karena dipicu persoalan keluarga. Butuh solusi hati untuk memulihkan hati. Hati yang pulih baru keluarga dipulihkan. Dan hati yang belum pulih tidak akan ada solusi dalam keruwetan, dalam complicatednya perkara keluarga. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat langsung persoalan hati ini. Bagaimanakah keadaan yang sebenarnya terjadi dan disampaikan oleh kitab suci melalui pesan-pesan profetiknya. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21, demikian Tuhan berfirman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita bisa menemukan suatu keadaan yang memicu hati saling melukai di dalam persoalan keluarga. Kitab suci berkata ada orang-orang yang
sangat lambat mendengar, tapi terlalu cepat berkata-kata. Demikianlah dalam kehidupan suami istri, mereka cepat sekali berkata-kata, hingga suami istri ketika teledor dan banyak melepaskan kata-kata yang pahit, akhirnya saling memahitkan, saling melukai hati. Dan ketika mereka terus berjalan dalam kehidupan yang seperti ini, kata-kata yang dilepaskan dari hari ke hari semakin pahit, dan dibaliknya perebutan kebenaran, perebutan kemenangan di balik hubungan suami istri, membuat keduanya akhirnya menjadi keluarga yang saling melukai. Bertemu bukan menambah kemesraan hidup, bertemu bukan membuat kenyamanan hidup, bertemu malah memicu semakin besar pertengkaran. Jauh malah kangen, jauh malah rindu, dekat malah makin jadi kelabu. Kenapa? Karena mereka mengumbar kata-kata yang penuh dengan kepahitan emosi. Mereka tidak mendengar lagi, tidak lagi bisa punya hati yang saling duduk dan mendengar, tetapi keluar kata-kata yang saling memicu dan saling memahitkan. Hati mereka terluka, dan ketika hati mereka terluka, roh amarah masuk dalam hati. Hatinya dipenuhi dengan roh amarah. Dan kitab suci pesankan kepada kita, obat hati adalah kembali pada firman Tuhan. Terkadang 1 tahun 365 hari itu cukup 1 hari untuk meredakan persoalan keluarga. Karena 364 hari dilewatkan dengan kemarahan, melepaskan kata-kata, cepat berkata-kata. Dibutuhkan 1 hari saja. Tenangkan diri, diamkan mulut, teduhkan hati, biarkan firman mengalir menjadi penasehat dalam hidup. 1 hari akan mengubah 364 hari dalam kehidupan suami istri yang didera persoalan berkeluarga. Tapi Pak Pendeta, suamiku sudah ada perempuan lain. Tapi Pak Pendeta, istriku mulai melirik pria lain. Itu bagian yang terpisah. Bagian utama tidak selesai, ya, yang lain datang. Tapi kalau bagian utama selesai, dengan sendirinya semua hal akan selesai. Karena hidup ini, segala sesuatunya tidak langsung terjadi secara menyeluruh, secara masif. Tapi dalam hidup ini terkadang 1 langkah membuka banyak celah, dan 1 langkah celah ditutup. Solusi menyelesaikan 1 celah ini, semua celah akan tertutup dengan sendirinya. Jadi ini seperti benang kusut. 1 persoalan keluarga ini seperti benang kusut. Ketika terurai, semuanya terbuka dan terurai dengan sendirinya. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, perlu suami istri ingat akan cinta mula-mula. Karena setiap anak-anak manusia, pria dan wanita, masuk ke pelaminan, ingin berkeluarga, ingin jadi suami istri, mesti ada yang mendasarinya. Saya tidak mau bawa ajak masuk dalam polemik. Ini kan karena dijodohkan orang tua, ya. Ini kan kepepet karena faktor jatuh. Ini apa? Apapun itu, 1 hal ketika kita melangkah masuk pelaminan untuk hidup berkeluarga, ada dasar yang sangat baik. Lihat fotomu, tidak ada orang menikah dalam foto cemberut ya saudara ya, atau nangis gitu ya. Jarang sekali. Ada juga tangisan bahagia dan muka senyum berseri. Cukup pandangi foto perkawinanmu, engkau akan melihat ada banyak hal baik di baliknya. Apakah semua hal baik itu sudah hilang lenyap, ataukah sudah lapuk oleh karena banyaknya kata-kata pahit, sudah lapuk oleh karena banyaknya waktu dilewati dengan pertengkaran? Panas bertahun-tahun bisa teduh dalam 1 kali hujan. Tuhan bisa membuat sesuatu yang ajaib masuk dalam kehidupanmu, hai Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Tuhan bisa mengadakan hal-hal yang indah dan ajaib masuk dalam persoalan keluargamu dan menguraikan segala sesuatunya untuk memulihkan keadaan hidupmu. Haleluya. Yang kedua, solusi dalam nasihat. Karena kitab suci berkata ini adalah merupakan pilihan dalam kehidupan menyelesaikan persoalan keluarga. Karena solusi nasihat ini dibutuhkan dalam kehidupan umat Tuhan. Mari kita lihat apa yang dipesankan Tuhan lebih dulu di dalam 1 Korintus 4 ayat 15 sampai yang ke-16. 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah
yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Amin. Amin. Kitab suci berkata di dalam surat Al-Rasul dikatakan, ikutilah teladanku. Milikilah mentor rohani, milikilah bapak rohani, karena kitab suci sudah nyatakan dengan jelas, kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Kita tidak bisa hindari, apalagi selepas masa pandemi COVID-19 ini, efek pandemi COVID-19 ini, kehidupan rohani. Ada banyak orang bergantung dengan medsos, dan kemudian medsos membuka wawasan kita. Betapa banyaknya pendidik, betapa banyaknya khotbah, begitu banyaknya hamba Tuhan, begitu banyaknya penafsiran dalam kehidupan kekristenan ini. Semakin banyak engkau menemui hamba-hamba Tuhan untuk mencari jalan keluar, saya yakinkan semakin banyak bertanya, semakin banyak mencari, semakin banyak bingungnya. Karena setiap orang pendapatnya, penafsirannya, nasihatnya pasti berbeda. Karena itulah makin banyak engkau berlari dari satu pendidik ke banyak pendidik, saya yakinkan persoalan keluargamu engkau bawa ke banyak para konselor. Pada akhirnya engkau tambah kelenger, ya. Ingat baik-baik pesan Tuhan ini. Makin banyak konselor, makin banyak kelenger, ya. Bukan berarti nggak boleh konseling, saudara. Ingat, banyak konselor, banyak kelenger, tetapi bukan berarti tidak boleh konseling. Tetapi ini yang Tuhan pesankan. Konseling yang benar adalah capailah bapak rohani, capailah mentor rohani yang hidupnya engkau kenal bobot bibit bebetnya, terutama kehidupan berkeluarganya. Kalau enggak punya contoh, bagaimana mungkin Musa membangun tabut Allah? Bagaimana bangsa Israel membangun rumah Tuhan kalau enggak ada contohnya? Nah, bagaimana tukang bangunan, kontraktor membangun suatu bangunan hidup, membangun rumahmu kalau tidak ada arsiteknya? Contoh itu diperlukan, suatu gambaran hidup yang menjadi batasan, bentuk, lika-likunya, fondasinya, dan mau dibawa kemana ke arah bangunan itu. Kehidupan berkeluarga juga harus punya contoh. Akhir zaman, medsos terbuka. Saya yakinkan Bapak Ibu, di dunia ini langka orang mau membuka hidupnya untuk disaksikan. Sebagian besar dalam kehidupan rohani medsos yang diceritakan tuh yang di atas awan, sampai tidak menginjak bumi. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau gagal, tidak ada orang yang mau dihakimi, tidak ada orang, apalagi hamba Tuhan, yang mau ditertawakan orang lain. Makanya Yesus Tuhan kita itu luar biasa. Kitab suci membentangkan secara terbuka kematiannya, ditelanjangi di atas kayu salib. Apakah dia menutupi semua itu? Saya percaya ini suatu pesan profetik bagi para hamba Tuhan, bagi semua orang yang melayani Tuhan, khususnya yang bermain di area pelayanan medsos. Hati-hati, jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai pekabaranmu atas nama Tuhan kau curi kemuliaan. Jangan sampai pekabaranmu di dalam pelayananmu engkau ternyata menyimpan dusta. Karena ada juga tertulis pesan Tuhan. Nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu berkata kamu berbuat pelayanan profetik, pelayanan mukjizat, bernubuat. Nyah, kata Tuhan Yesus, aku gak kenal kamu. Kenapa? Karena engkau memulainya dengan roh, dan engkau menikmati keinginan dagingmu, memuaskan dagingmu, dan engkau mengakhirinya dengan kedagingan. Akhirnya sorga yang engkau tuntun buat banyak orang, engkau telah menjadi calok rohani. Banyak orang tidak sampai sorga. Lebih-lebih kamu sendiri, engkau penjaga pintu neraka. Kenapa? Karena engkau pembawa rombongan yang tur ke arah neraka. Berhentilah dari semua kebodohan. Karena Tuhan tidak cari orang-orang yang penuh dengan roh dusta dalam kehidupan ini. Tuhan mencari orang-orang yang transparan, jujur, apa adanya. Karena dia sendiri mati di atas kayu salib dengan keadaan terbuka. Semua bangsa bisa melihat, kitab suci dibaca semua bangsa, dulu, sekarang, selama-lamanya sama. Mau dipanggil nama Yesus Kristus seperti apapun namanya, oh itu seperti halnya Pak Johan, Pak RT, Pak RW, ya. Seperti Pak Johan, Pak RW. Oh,
Dr. Johan, oh Pak Putra, Pak Pratama, papanya William, papanya Rehwel, papanya Richie. Oh, itu suaminya Bu Angel. Mau dipanggil apapun, yang penting satu, Tuhan kenal dan yang memanggil dikenal. Itu yang menjadi kunci. Kamu dikenal dan yang kamu panggil, Tuhan kita itu mengenal dirimu. Tanpa pengenalan gak ada gunanya, saudara. Karena itulah dalam kekristenan ini menekankan kualitas hidup itu buah. Pengenalan itu identik dengan buah. Mau disanjung seperti apapun, dibalut dengan rohani, bawa bangsa Israel, bawa kata-kata Gerika, Yunani, bawa kata-kata Ibrani, mau disandingin kayak apapun kehidupan rohaninya. Kalau tidak ada buahnya, nggak manfaat, saudara. Hidup ini segala sesuatu ditakar dengan buah. Pengenalan akan Tuhan, Tuhan mengenal kita. Dan hidup kita terbukti firman itu berbuah. Karena itulah di dalam kehidupan kekristenan ini, nasihat yang harus kita dapat adalah dari pendidik rohani, terutama bapak dan mentor rohani yang buah bobot bibit bebet hidupnya itu terpuji, teruji, dan berkualitas. Yang terutama adalah engkau kenal mereka, mereka kenal engkau, dan engkau bisa melihat suatu padanan kehidupan berkeluarga lewat kehidupan mereka. Dan engkau bisa perlahan-lahan memetakan hidupmu untuk memperbaiki yang keliru, memperbaiki yang salah, untuk terus mengembangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan berkeluargamu. Dengan demikian, engkau dibimbing, dididik mandiri dalam kehidupan pribadimu sebagai umat Tuhan yang harus mengenal Tuhan secara pribadi. Engkau dibimbing, dididik sebagai seorang suami, sebagai seorang istri yang akan menjadi keluarga yang mandiri, yang akan berbuah dalam kehidupan berkeluarga dan pada waktunya jadi saksi bagi Yesus. Karena apa yang kita pelajari seiring waktu, murid akan menjadi guru. Dan seorang guru cukuplah sebagaimana diparameterkan kitab suci, jangan melebihi dari apa yang sudah dijatakan oleh Tuhan. Setiap orang yang berambisi pasti jatuh. Makin tinggi ambisinya, jatuhnya makin sakit. Karena itulah ganjaran kerendahan hati membuat orang lebih panjang umur, kehormatan, kehidupan dapat dinikmati dengan hati yang tahu diri, hati yang tahu budi. Haleluya. Nah, mari kita lihat sambungannya supaya kita bisa melihat solusi mendapatkan nasihat dalam kekristenan ini secara tepat dan bagian-bagian di dalamnya yang seringkali menghancurkan umat Tuhan. Salah pilih konselor, salah pilih orang-orang yang mengkonseling hidupnya, salah pilih oknum-oknum rohani. Seperti apa? Ada di dalam kitab suci, Bapak Ibu. Mari kita lihat sama-sama 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai yang ke-8. 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 8, demikian firman Tuhan. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagikan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Amin. Amin. Para rasul dengan murid-muridnya, orang-orang yang bergerak dalam pelayanan konseling, menyatakan dengan terbuka bahwa ini pesan buat umat Tuhan yang mengalami persoalan keluarga. Beberapa hal ini harus dihindari, dijauhkan ketika engkau mencari seorang bapak rohani, mencari mentor rohani, mencari konselor, mencari hamba yang dapat dipercaya. Yang pertama, ada hamba-hamba yang ternyata
masuk dunia kesesatan. Bukan hanya tersesat, tapi ternyata hidupnya tidak murni. Ketika engkau konseling dengan orang-orang yang tersesat dan hidupnya tidak murni ini, otomatis nasihat yang keluar adalah akan mengacu pada yang engkau mau. Jadi rata-rata orang yang bermasalah dalam keluarga itu mencari pembenaran diri. Ada banyak di antara orang-orang yang bermasalah dalam keluarga yang sudah melewati masa-masa kusut dan sudah pada titik putus asa. Dia hanya menunggu dan mencari konfirmasi untuk membenarkan dirinya bercerai, untuk membenarkan dirinya bahwa dia ternyata layak berbuat begitu kepada suaminya, dia layak berbuat begitu kepada istrinya. Nah, ketika ketemu konselor, hamba Tuhan, ketemu orang-orang rohani yang sesat dan tidak murni ini, yang kau akan dapat apa yang kau mau, tapi bukan dari Tuhan. Juga dikatakan ada tipu daya, kemudian berbicaranya itu bukan didasarkan Injil yang murni, tapi lebih pada kepentingan dan kebutuhan. Kenapa? Dia ingin menyukakan dirimu, maka dia bela engkau, dia dukung engkau, dan dia sedang dorong engkau masuk ke jurang yang lebih dalam, lebih hancur di balik persoalan keluargamu. Maka salah konseling, salah konselor semakin keblenger, ya saudara ya. Kita bisa melihat juga suatu pesan bahwa hati-hati dengan penasehat yang bermulut manis. Ngerti? Mulutnya manis, hatinya berbisa. Apa yang engkau ceritakan itu diceritakan lagi ke sekitarmu. Dan ini terjadi di beberapa kota rohani yang kami layani. Kami mendengar mulut orang-orang yang sebenarnya harusnya isinya adalah kasih, sedap didengar, memuliakan Tuhan. Malah kami dengar saling menjelekan. Kami bingung. Kalau semua saling menjelekan, siapa yang bagus? Kalau semua saling menjelekan begini, ini bukan bagian kerajaan Allah, ini bagian kerajaan setan. Jadi ini bukan anak-anak Tuhan. Ini yang saling menjelekan, yang suka menebar gosip, yang fitnah ini. Ini bukan anak-anak Yesus, tapi ini anak-anaknya kuasa kerajaan gelap. Kenapa? Karena buah hidupnya, perkataannya menggemakan hal-hal yang pahit, menggemakan hal-hal yang memuliakan setan. Bapak segala dusta itu. Hati-hati dengan orang-orang yang bermulut manis ini. Nah, lalu dipesankan kepada kita oleh para rasul ini, carilah orang-orang yang punya hati bapak, punya hati ibu, dalam kasih sayang yang besar, bukan hanya membagikan pesan Tuhan, suara Tuhan, dengan bukti-bukti dan buah dan berbagai mukjizat yang kau telah terima, tetapi mereka membagi hidupnya kepadamu. Ini hal yang perlu kita dapat di akhir zaman ini. Bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Berkumpul dengan orang-orang takut akan Tuhan, kamu akan hidup takut akan Tuhan. Bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang suci hatinya. Ini orang-orang kudus Tuhan. Mereka melihat Tuhan, engkau dengan sendirinya terimpartasi akan melihat Tuhan. Ini Tuhan pesankan supaya apa? Supaya engkau menemukan keluarga di dalam Tuhan, kerukunan mentor rohani, kerukunan bapak rohani, hidup mereka yang terbukti berkualitas berbuah seperti buah mangganya. The Johan Family itu bertahan di dalam penghakiman selama 10 tahun dan buahnya hari ini dikecap banyak orang. Karena dalam hidup ini ketika kita mengalami persoalan, sedikit orang ya saudara yang banyak datang itu penghakiman. Sedikit orang di sisi kita yang menghibur, sedikit orang yang menguatkan. Sebagian besar yang mengelilingi kita itu adalah orang-orang yang berbalik arah, yang dulu menjilat sekarang menjadi penjahat dalam hidup kita, yang dulu makan dari meja kita hari ini menghina hidup kita. Ini kehidupan sedang proses, sedang direndahkan. Jangan sakit hati dengan orang-orang seperti itu, karena itu teman-teman amplas dalam hidupmu. Orang-orang yang Tuhan izinkan untuk menggosok, untuk memperhalus hidupmu. Tidak usah sakit hati sama manusia-manusia yang rendah seperti itu. Karena apa? Karena itu rombongan anjing-anjing yang ditulis kitab suci tidak masuk kerajaan sorga. Kenapa? Karena lagi baiknya, lagi hebat, lagi suksesnya engkau, lagi jayanya engkau, lagi banyak uangnya engkau, mereka jilat-jilat kakimu. Ya. Tapi ketika engkau gak punya apa-apa, mereka gigit tulangmu pun diremukkan mereka. Kenapa? Karena ini ya, sekutumu, sahabatmu yang kau percaya dalam dunia rohani itu ternyata rombongannya anjing-anjing, dan itu golongan serigala yang nggak ada rasa kasihannya, buasnya melebihi binatang. Tidak usah sakit hati. Semakin banyak hal itu datang dalam hidupmu, semakin tandanya engkau semakin harus banyak masuk ke tempat-tempat di mana Tuhan ingin engkau bersekutu, berjumpa pribadi dengan Dia.
Tetapi ketika engkau dipulihkan, ketika hidupmu ditransformasi, ketika Tuhan sudah angkat dan hidupmu berbuah seperti pohon mangga The Johan Family, ada banyak orang menikmatinya. Dan kemanisan hidupmu, bahkan orang yang berduka pun ketika mengecap mangga itu bisa tersenyum. Ini keajaibannya Tuhan ingin lahirkan dari hidupmu. Persoalan keluargamu ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Jangan letih, jangan putus asa, jangan lelah. Capailah pilihan Tuhan, capailah kehendak Tuhan, capailah Bapak rohani, mentor rohani yang dimaksud Tuhan ini, konselor-konselor yang dapat dipercaya ini. Capailah orang-orang yang hidupnya penuh dengan Yesus yang semakin besar, manusia rohnya yang kuat itu. Capailah solusi nasihat dari mereka, maka hidupmu tidak akan pernah sama. Haleluya. Sebagai bagian yang ketiga yang terakhir, Mazmur 37 ayat 7 sampai yang ke-9. Mazmur 37 ayat 7 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, solusi dan pilihan dalam menyelesaikan persoalan keluargamu. Bagian ketiga Tuhan pesankan untuk punya keyakinan iman yang teguh. Keyakinan iman ini harus engkau pegang. Kitab suci pesankan, tidak usah marah. Ya udah tadi saya ingatkan soal serigala-serigala, anjing-anjing yang dulu mengitari kejayaan, kesuksesanmu ketika engkau bermasalah, malah menggigit, malah memfitnah, malah balik jadi musuh buat hidupmu. Tidak usah marah ya. Kemudian engkau ukur, kok mereka tambah hebat, engkau tambah susah. Tidak usah iri dengan kesuksesan orang-orang yang jahat. Kitab suci berkata jelas sekali bahwa orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Ini pesan kitab suci, ini pesan Tuhan. Jadi jangan terfokus ke manusia. Tetapi kitab suci ingatkan untuk kamu menanti-nantikan Tuhan. Dapatkan kiriman Tuhan. Bapak rohani, mentor rohani, orang yang diurapinya, yang akan menjadi penghibur, yang akan membawa nasihat, yang akan membawa solusi dalam hidupmu. 1 berbanding 100 mungkin, atau 1 berbanding 1000. Banyak nasihat rohani yang kau dengar yang sudah menguatkan engkau untuk mengambil pilihan. Pilihan yang sebenarnya menentang firman. Pilihan yang sebenarnya hanya untuk membenarkan dirimu, tapi satu orang ini mencerahkan engkau kembali pada kasih Yesus. Mencerahkan engkau kembali ingat akan kasih Yesus, ingat akan tujuan hidupmu yang dulu sebelum engkau masuk pelaminan, sebelum engkau berkeluarga, engkau punya hal-hal mulia yang ternyata sudah tertimbun lumpur penderitaan. Hatimu yang indah dan penuh dengan cahaya terang itu sudah tertutup dengan luka perkataan-perkataan yang menyakitkan. Tapi orang-orang yang diurapi Tuhan, Bapak rohani, mentor rohani yang datang belakangan ini, dia bisa menyiramkan hujan awal, hujan akhir masuk dalam hatimu, dalam jiwamu. Dan shining of the glory yang datang dari kemuliaan kasih mula-mula Yesus itu akan memancar lagi dalam hidupmu. Ikuti jejak gembala. Ikuti aroma daripada perubahan musim ini. Nikmati. Dan ini yang saya ingin pesankan kepada anak-anak Tuhan. Mudah sekali untuk sibuk seperti Marta. Keliling-keliling kejar konselor, kejar hamba-hamba, kejar cari nasihat. Tapi satu hal yang Tuhan ingin engkau perbuat, menanti-nantikan Tuhan, bertenang, lepaskan semua. Capai suatu pendidikan, tenang. Pegang firman, ikuti tuntunan roh, belajar mendengar suara Tuhan, bergaul karib, hubungan pribadi dengan Tuhan di bawah pengawasan Bapak rohani, mentor rohani. Lihat dalam waktu dekat Tuhan akan merestorasi keluargamu. Dalam waktu dekat Tuhan akan memberi kegenapan janjinya. Karena kitab suci berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mewarisi negeri artinya engkau akan memiliki keluarga. Keluarga yang dipulihkan. Engkau akan memiliki anak-anak yang dipulihkan. Engkau akan punya rumah yang menggenapi firman. Anak cucumu mengitari meja makanmu. Kediamanmu jadi kesaksian. Ada banyak orang berlari untuk mendengar kesaksian kehidupanmu yang telah mencapai solusi. Apa yang engkau pilih secara tepat itu, banyak orang menginginkannya juga.
karena Engkau adalah duta-duta kerajaan sorga yang membawa nuansa kasih Yesus, kasih mula-mulanya yang murni itu dicapai oleh banyak orang melalui hidupmu. Karena satu kali Engkau menerobos, pintu terobosan terbuka, Engkau akan menjadi saksi Yesus, akan membawa banyak pertolongan bagi banyak keluarga yang membutuhkan seperti yang Kau alami pada waktu itu. Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup yang membawa kita masuk ke sorga Bapa. Yesus Kristus kita, Dia dan Bapa adalah satu. Dan Roh yang diutusnya, yang waktu menuju kegenapan kedatangannya kedua kali, Roh ini ada di dalam kita, ada di lidah kita, ada di hati, karena mengurapi seluruh jiwa tubuh kita. Dan ketika kita ikuti panduan firman-Nya, hidup kita tidak akan dikecewakan. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, solusi dan pilihan dalam kehidupan keluarga yang bermasalah ini kita capai dengan 3 cara yang Tuhan nasihatkan kepada kita ini. Moga-moga selepas engkau mendengarkan pencerahan ini, keajaiban Tuhan, percepatan jawaban doa, pemulihan keluarga, dan engkau menemukan mata hatimu bersinar kembali. Semangat yang dari Tuhan kasih mula-mula Yesus itu berdiam kembali ke dalam dirimu. Dan segala kutuk dari 1000 nasihat yang salah, keliru, dan sesat, dan penuh dengan mulut manis yang palsu itu, engkau berani dengan rela singkirkan untuk meraih satu yang datang dari Tuhan secara tersembunyi. Untuk kau beri dirimu dididik lagi sebagai murid Yesus untuk masuk dalam penantian dan keheningan, dalam ketenangan secara tersembunyi. Seperti pohon mangga 10 tahun, The Johan Family, dalam ketenangan, dalam unity. Kami hari ini jadi berkat, bukan hanya buat orang-orang hidup yang sehat, buat orang yang berduka, bahkan buat orang-orang yang mengalami keluarganya dalam kematian. Kami telah menjadi kemanisan Yesus yang membawa penghiburan di mana-mana. Dan mangga ini sudah disalurkan lewat berkat-berkat yang dititipkan kepada kami, dijadikan ongkos kirim, dibagikan ke berbagai tempat yang ditunjuk oleh Roh. Kuncinya adalah untuk mendapatkan mangga manis The Johan ini adalah mendapat bagian di dalam kerajaan surga melalui pimpinan Roh-Nya. Karena itu, bawa dirimu masuk di dalam buku kehidupan anak domba itu. Sebab orang yang memiliki bagian adalah orang yang dijatakan orang yang memang beroleh tempat di hati Tuhan. Sebab mereka mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal mereka. Haleluya. Saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar, kiranya hari ini adalah hari Tuhan bagimu. Kairosnya Tuhan, jawaban dan pencerahan Tuhan untuk engkau dan keluargamu dipulihkan dalam percepatan, dalam mukjizat dan keajaiban Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akhiri ibadah ini. Pastor William Serat akan tutup di dalam doa. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan serial pelajaran keluarga part 14 tentang solusi dan pilihan dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Hidup berkeluarga tak jarang ada persoalan hidup yang mendera hati. Tuhan pesankan obat hati adalah kembali kepada firman Tuhan, yaitu kasih Yesus. Ingatlah akan cinta mula-mula, cinta saat hendak berumah tangga. Dan ketika Anda hendak mencari nasihat rohani, maka temukanlah para hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Ada baiknya Anda memiliki seorang mentor rohani yang hidup berkeluarga jadi teladan bagimu. Tuhan pesankan juga agar umatnya dalam segala persoalan hidup berkeluarga agar berpegang teguh pada keyakinan imannya dalam Kristus. Sebab Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik dan Tuhan pasti akan membuat mujizatnya nyata dalam kehidupanmu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan sehati sepakat menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkan Tuhan bagi kita benih-benih kehidupan. Kita dilindunginya, jauh dari penyakit, mara bahaya, dan jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya, semua janji Tuhan atas hidup kita dipenuhinya. Lumbung-lumbung perbekalan hidup kita pun diisi penuh Tuhan dengan kebaikan, kemurahan, dan berbagai-bagai berkat kehidupan. Berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan penuh berlimpah. Kita hidup sehat dan bahagia. Kita terima semua berkat Bapa Surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku beri
beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami beri kemuliaan dan hormat bagimu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Ini pernyataan kami Tuhan, seperti Engkau, tiada seperti